Oke, nah masuk podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini gue rekam malam ya. Selamat malam teman-teman. Mungkin ada yang dengerin pagi, siang, sore ya. Gue Pramudia Abu Yasir. Saat ini gue masih seorang mahasiswa yang ya sekarang gue udah di semester 6, bisa dibilang hampir di penghujung kuliah kali ya. Insya Allah lancar. Nah, tapi gue bukan mau ngomongin masa-masa kuliah gue, enggak. Mungkin berkaitan. Tapi gue kali ini gue mau ngomongin budaya. Yoi, kita tahu lah semua budaya itu apa. Dan masing-masing orang tuh punya persepsi masing-masing tentang budaya. Dan gue sendiri juga punya pandangan sendiri tentang apa itu budaya, apa itu etnik, apa itu ya macam-macam lah. Budaya kali ini yang gue omongin budaya. Dan budaya buat gue itu ada dua. Sorry berdasarkan timeline. Kalau gue kecil dulu ditanya budaya itu apa sih, Pram? Budaya buat gue tuh kalau misalkan nih, gue dulu waktu kecil ya, kalau ditanya budaya itu apa, kalau gue dikasih tahu dia orang Padang, dia tuh asalnya Sumatera. Kalau dia orang Jawa, berarti dia dari Jawa Tengah. Orang Sunda dari Jawa Barat. Ya sekedar kampungnya dia di mana lah, gitulah. Tapi kalau sekarang ditanya budaya apa, jawabannya udah beda. Budaya buat gue tuh sekarang budaya udah jadi identitas seorang gitu. Jadi udah jadi identitas seorang, jadi latar belakang seseorang, bagaimana seseorang itu tumbuh. Kita tahu orang itu tumbuh dari budaya seperti apa. Makanya budaya tuh akan selalu melekat untuk diri kita gitu, dan juga masing-masing orang. Setiap orang punya budaya yang berbeda lah. Dan pandangan budaya buat gue tuh semakin luas semenjak gue kenal banyak orang, gue tahu banyak orang, gue ngeliat perilaku orang berinteraksi macam-macam. Usia gue sekarang hampir 21 tahun, dan gue banyak belajar lah selama 21 tahun. Dari gue sebelum masuk sekolah, sebelum TK itu gue udah belajar budaya. Orang tua gue kan dari Jawa, kebetulan dua-duanya dari Jawa, dan Jawanya tuh Jawa Tengah. Mereka dari kecil udah ngasih lihat kebudayaan mereka kalau ngomong bahasa Jawa. Dulu gue belajar bahasa Jawa, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ya ditangkap aja. Terus tumbuh TK, kenal lagi, akhirnya kenal lingkup yang sedikit lebih luas, kenal orang yang latar belakang dari Sunda, ya macam-macam. Sampai akhirnya gue sekarang udah 20 tahun, udah kuliah 6 semester, alhamdulillah. Udah mau di penghujung akhir kuliah, insya Allah kalau lancar. Gue belajar banyak gitu. Kalau lu udah hidup 21 tahun, belajar banyak, berarti pandangan tentang suatu budaya udah makin luas dong. Iya tentu, karena gue banyak pengalaman gitu dari kenal orang. Misalkan gue ketemu orang dari, bahkan nggak cuma perbedaan budaya tuh nggak cuma dari satu negara. Misalkan gue di Indonesia, beda budayanya tuh cuma Jawa Sunda, Jawa Padang, Padang Manado, Manado Bali, enggak. Lintas budaya tuh luas, satu dunia gitu. Nggak cuma di Indonesia aja, bahkan gue kenal orang yang dari luar Indonesia. Dan karena itu pandangan budaya gue berubah. Yang tadinya hanya sekedar dia asalnya dari mana, sekarang udah gue anggap sebagai identitas seseorang gitu. Dan ya banyak lah perubahan yang gue alami dari gue kecil sampai sekarang. Nah, ngomongin budaya,
ada satu hal yang paling gue resahin. Gue nggak tahu teman-teman mungkin resah tentang hal ini juga ya, tapi ini yang gue resahin dan pengen gitu orang-orang, eh, ini menurut gue nih ya, ini kayaknya udah jadi kebiasaan orang, karena gue sering-sering dengar gitu tentang hal ini dari banyak orang, dari gue kecil sampai sekarang malah. Dan hal yang gue sebelin itu adalah, yang gue resahin itu labeling. Nge-label orang lain itu udah bukan hal yang bisa dibenarkan lah, bukan hal baik lah. Apalagi kalau nge-labelin dengan alasan latar belakang budaya. Dan contoh yang selalu ada nih, contoh yang selalu ada kalau gua ditanya tentang kasus pelabelan ini, apalagi berkaitan dengan budaya seseorang, itu ini yang selalu ada dari gua zaman SD sampai SMK, selalu ada. Dan kuliah sih gua nggak pernah dengar, karena kuliah kan pandemi, terus kita belajar dari rumah lah ya, jadi interaksinya nggak seaktif waktu gua SD sampai SMK. Dan ini yang gua alamin waktu SD sampai SMK, pelabelan ini selalu ada dan gua resah aja gitu. Jadi waktu gua SD, ini contoh ininya ya, pelabelan yang ada, yang gua lihat waktu itu, yang gua alami, bukan kepada gua tapi kepada orang lain, antara orang satu dengan lainnya. Jadi waktu gua SD itu ada satu anak nggak bawa pensil, terus dia pinjem dong ke teman sebelahnya. Terus teman sebelahnya nggak ngasih pensil karena alasan dia cuma punya satu pensil dan itu harus dia pakai, jadi nggak ada pensil lain untuk dipinjemin. Terus si anak yang minjem pensil ini, pokoknya dia bilang gini, pelit dah lu, Padang, kayak gitu. Dia bilang kalau orang ini pelit, terus dia bilang di belakangnya ada Padang gitu. Itu kayak, gua dulu mikirnya ini tuh ngatain, sampai akhirnya sekarang gua tuh mikir ini mah udah masuk labeling. Nggak tahu kenapa, karena nggak cuma waktu SD, pengalaman gue juga ada waktu SMK. SMP ada, cuma ini yang masih gue ingat waktu SMK. Waktu gue SMK itu di kantin, temen gue, ini terjadi sama gue ya, ada satu orang teman lah, kita sekelas, gue kenal dia, dia kenal gue, tapi kita nggak terlalu akrab, sekedar kenal aja gitu. Dia ngeliat gue lagi makan gorengan, waktu itu bala-bala. Terus dia datang minta ke gua, Pram, gua minta ini dong, gua mau nyobain enak apa enggak gorengan kantin. Terus gua bilang, gua kan bukannya gua pelit, karena ini gorengan udah gua coel-coel pakai tangan, kan makanya pakai tangan, bumbu inilah, apa sih namanya, bumbu kacang, udah gua coel-coel pakai tangan, bumbu kacang kemana-mana. Gak gue kasih dong, akhirnya gak gue izinin, enggak, jangan dong, udah, maksudnya gue nolak gitu buat ngasih dia. Terus dia malah bilang, pelit lu, dasar Jawa. Terus gue mikir dong, kok dia tahu orang tua gue tuh dari Jawa, gue keturunan Jawa. Oh enggak gitu, enggak gitu, maksudnya dia kayak ngatain gue gitu, nge-labelin gue. Dia bilang, pelit lu, Jawa lu, masa begitu. Jadi yang gue tangkap adalah, ini keresahan gue, yang gue tangkap adalah dia bilang gue pelit karena gue orang Jawa. Berarti kan dia kayak nge-labelin kalau orang Jawa itu pelit, padahal enggak, maksudnya enggak gitu. Dan gue enggak, apa ya, nggak ada niatan untuk jelasin ke dia kenapa nggak gue kasih gitu gorengannya. Dan dia pergi aja, ya udah, selesai dong, udah nggak ada apa-apa. Itu pengalaman gue waktu SMK, dan banyak kok yang terjadi sama teman-teman gue di SMK tentang hal itu. Bahkan nggak cuma ke orang yang tadi teman gue SD Padang, ke Jawa, kasusnya macem-macem. Dan paling sering yang gue lihat sih kasusnya
masalah minta dan nggak dikasih, terus dibilang pelit, disebut dah tuh eh, asalnya dia, nggak tahu, pokoknya dia nebak aja asalnya di mana. Misalkan gue Jawa ya dikatain Padang, ya dia asal nebak-nebak aja, kan labeling ya. Ya, sebelumnya gue minta maaf ya ke teman-teman, mungkin ada yang tersinggung dari perkataan gue, tapi ini cuma cerita aja dari kasus yang gue alami, dan gue nggak mau ini terjadi gitu. Makanya gue ngajak teman-teman, ayolah jangan nge-labeling gitulah. Kita kan nggak tahu alasan orang masing-masing kenapa nggak mau ngasih. Dan gue juga nggak mau bilang kalau gue nggak pernah ngasih label ke orang lain, karena gue dulu pernah gini. eh Dulu waktu gue tinggal di rumah yang lama, kan sekarang udah pindah rumah. Dulu waktu di rumah gue yang lama itu ada orang ini ada satu kontrakan baris gitu panjang, kira-kira ada 4 atau 5 rumah gitu, diisi sama orang. Kalau dilihat dari apa ya, fisik, dan gue juga dengar omongan mereka tuh orang timur, cuma gue nggak tahu dari mana. Pokoknya kayaknya mereka tuh sekeluarga sering kumpul di emperan belakangnya, dan emperan belakangnya tuh kelihatan dari jalanan. Mereka tuh sering bakar-bakar apa gitu, bakar daging, bakar apa, makanan. Ya sering pesta aja gitu. Terus suatu saat gue denger nih dari omongan orang lain, orang orang bilang gini, gue tuh pertama gue ngeliat mereka itu nggak ada pikiran apa-apa, wah mereka ini mereka enggak. Sampai akhirnya gue denger dari omongan orang lain, ada yang bilang gini, mereka tuh orang timur, mereka suka makan babi loh, makan daging anjing juga. Dan gue tahu mereka melihara anjing, dan gue khawatir dong. Waktu itu usia gue kelas 1 atau kelas 2 SD gitu, saya ingat gue ya. Jadi langsung pikiran gue kemana-mana dong. Meskipun ngomongnya nggak langsung ke gue, ke orang lain, gue denger aja gitu, nggak sengaja kedengeran. Gue lagi duduk aja main sama temen gue, jadi pikiran gue kemana-mana, udah aneh. Jadi gue bangun persepsi sendiri nih tentang mereka. Jadi gue mulai mikir kalau mereka tuh, wah serem juga ya, orang timur begitu. Dan itu terjadi sama gue. Akhirnya gue bilang mereka tuh serem gitu, karena mereka makan babi, mereka makan anjing. Kan kalau gue yang beragama Islam, makan daging babi dan makan daging anjing itu haram. Itu udah diajarin dari awal gue ngaji. Waktu gue TK udah dikasih tahu kalau itu haram, jadi nggak boleh dimakan. Dan gue ngeliat mereka punya anjing, melihara anjing maksudnya. Mereka melihara anjing, dan gue takut dong. Anak-anak waktu itu, gue masih bocah waktu itu, takut dong. Gue khawatir mereka punya anjing lain. Ini yang gue pikirin ya saat itu. Ini masih terpatri dalam kepala dan teringat gitu apa yang ada di kepala gue saat itu sampai sekarang. Dan ini emang salah. Jadi gue mikirnya mereka punya anjing lain itu untuk untuk dibakar dan dimakan dan konsumsi sehari-hari. Dan itu yang bikin gue takut sama mereka. Padahal mah nyatanya enggak. Gue sampai suatu hari tuh ada satu temen gue yang kenal mereka dekat, dan gue tanya, itu gue berani-beranian langsung tanya ke dia. Namanya Agus waktu itu. Gue manggilnya Mas Agus karena dia lebih tua dari gue. Mas Agus, emang bener gak sih kalau misalkan kalau ternyata mereka suka makan anjing, suka makan babi, mereka serem ya? Gue tanya gitu. Itu gue masih inget banget. Terus Mas Agus jawab gini, kata siapa? Dia bilang gitu, kata siapa? Gue bilang, gue denger dari orang waktu itu ngomong. Terus Mas Agus bilang gini, enggak, jangan percaya, mereka tuh cuma bohong aja gitu. Mereka nggak kenal sama mereka nggak, yang ngomong gitu tuh nggak kenal sama orang-orang timur ini. Mereka tuh baik kok. Mereka kalau kita lagi kesusahan mereka ngebantu, sering kerja bakti juga. Jadi tenang aja lah Pram.
nggak usah takut, mereka baik kok. Dan akhirnya gue sering main, dan gue memutuskan untuk mencoba main ke daerah Mas Agus, karena Mas Agus rumahnya deket kontrakan mereka, jadi mereka juga sering berinteraksi dan mereka baik-baik aja gitu sama gue. Sampai akhirnya gue kenal juga sama satu anak, dia keluarga dari satu kontrakan itulah, dari orang timur itu. Dia baik, emang dia baik. Gue nggak berani nanya ke gitu, ke apa yang gue tanyain ke Mas Agus ke anak itu, karena gue nggak mau nyinggung dong, dan gue nggak mau nyakitin hati dia. Dan ternyata emang persepsi gue salah terhadap mereka, itu labeling gue tuh udah salah. Jadi gue memutuskan untuk nggak percaya dengan omongan orang sebelum gue tahu sendiri gitu, harus gue buktiin sendiri. Dan ternyata emang salah. Jadi gimana ya, salahnya labeling itu biasanya itu dari omongan orang yang gak kenal dengan orang lain, dan membangun persepsi sendiri kepada orang lain itu tentang hal yang mereka gak tahu gitu. Mereka gak tahu betapa baiknya orang lain, mereka gak tahu latar belakang mereka, gak ada yang tahu gitu. Makanya kalau gak kenal tuh ada pepatah, diam itu emas. Dan emang bener, kalau nggak kenal tuh udah diem aja, nggak usah bangun persepsi buruk tentang orang lain. Dan jangan membangun, dan jangan mengajak orang lain untuk setuju dengan persepsi buruk lu kepada orang lain gitu. Dampak buruk dari labeling tuh bukan cuma kita nggak sekedar suka sama orang lain, karena dampak buruk paling parah tuh kita udah merendahkan orang lain, apalagi merusak nama baik orang lain. Terus kalau udah nggak suka, mulai memicu sara, bawa-bawa suku, agama, ras, golongan, agama. Bahkan yang paling parah, kita bisa nolak keberadaan orang lain. Dan yang paling buruk itu bisa menolak keberadaan suatu etnik. Misalkan dia nggak suka sama orang Jawa, terus ada orang Jawa tinggal di daerahnya, terus karena ada orang lain yang setuju dengan persepsi buruk seseorang, akhirnya orang Jawa itu diusir lah. Itu bahaya. Jangan. Karena menurut gua perbedaan budaya, lintas budaya itu harusnya jadi benang merah untuk mempersatukan kita. Perbedaan tuh pasti ada dalam hidup, pasti ada. Tapi janganlah menjudge, menghakimi seseorang karena budayanya, menghakimi sebuah budaya karena satu orang. Apalagi misalkan ini nih yang paling parah, misalkan ada orang itu berbuat jahat, istilahnya berbuat jahat lah ya. Dia tuh gimana ya bilangnya ya, dia tuh berbuat jahat dan dia dari suku mana gitu. Misalkan dia dari Jawa, ada satu orang Jawa berbuat jahat, terus kita menilai bahwa seluruh orang Jawa itu kelakuannya sama kayak dia, itu udah bahaya. Karena satu orang itu nggak bisa mewakili satu suku gitu. Setiap orang pasti beda. Menurut gue sih gitu. Terus kalau ditanya asal labeling tuh dari mana, pasti karena nggak kenal. Itu awalnya tuh, menurut gue ya. Karena nggak kenal, kita nggak saling kenal. Kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu latar belakang dia. Ya kalau udah nggak kenal mah mending diam, nggak usah bangun persepsi dia siapa, dia kelakuannya seperti apa, dia ya gitulah. Jangan mending diam, hargai mereka gitu. Ada lagi itu karena kata orang lain, kayak yang tadi gue alami gitu, tentang persepsi gue kepada orang timur yang satu kontrakan itu. Kata orang lain, kan ada orang yang udah bangun persepsi, dia udah ngebangun persepsi kepada orang lain, terus dia nyebarin persepsi dia ke orang-orang terdekat yang mungkin bisa setuju dengan argumen dia dan persepsinya dia tentang seseorang. Itu mending
kalau emang ada orang yang bilang jelek gitu, kita bolehlah terima, cuma jangan langsung menjudge. Kita mending buktiin sendiri, kita tanya orang sekitarnya seperti apa dia. Itu mungkin jadi langkah untuk kita lebih lebih dewasa dan menolak untuk memberi label seseorang, memberi label suatu budaya, latar belakang, identitasnya, kayak gitu loh. Gitu menurut gua asalnya labeling. Terus kalau cara cegah untuk labeling gimana? Kayak tadi yang gue bilang, mending cari tahu sendiri. Ya kayak tanya tetangganya, atau mungkin coba bergaul dengan dia. Kalau nggak bisa atau nggak berani untuk bergaul dengan dia karena persepsi orang lain, janganlah menjudge dia, biarkan dia menjalani hidupnya aja, udah gitu. Jangan usik dia, dan jangan sebarin kata orang lain ini ke orang lain, karena salah gitu nyebarin persepsi buruk orang lain kepada orang lain. Jatuhnya tuh kayak gibah gitu. Gibah kan udah dosa ya, udah salah aja gitu. Nggak baik untuk kita dan juga orang lain, karena omongan tuh udah paling cepat nyebar, apalagi kalau di lingkungannya. Apalagi sekarang ada teknologi, udah jadi hoax tuh bahaya. Terus dan cara mencegahnya tuh paling gampang, temenan sama orang banyak, nggak dari satu suku, nggak dari satu, ya pokoknya temenan sama orang banyak itu udah cara paling benar. Karena cara kita memahami perbedaan itu berteman, berinteraksi dengan orang banyak yang berbeda, dan coba bangun hal baik dengan mereka gitu loh. Jadi kita tuh nggak cuma mandang seseorang karena sukunya jadinya dan langsung memberikan persepsi. Karena ini nih bahayanya labeling juga nih. Nanti ada lagi timbul stereotype. Kayak misalkan orang Batak tuh keras-keras, jadi kalau dia ngomong pasti suaranya kenceng kayak orang marah. Itu tuh bahaya. Itu udah stereotype menurut gua. Dan stereotypes itu biasanya muncul karena first impression. Jadi pertemuan kita pertama sama orang lain tuh bisa bangun suatu stereotypes kepada orang lain. Itu bahaya. Itu jatuhnya nanti bisa ujung-ujungnya ya nge-labelin lagi, menjudge orang lagi, menghakimi orang. Bahaya gitu loh. Terus kalau ditanya gue bisa nggak, gue nih pribadi berteman dengan temen gue nggak banyak sampai saat ini. Mungkin ada 5 atau 6 orang yang sampai sekarang akrab banget gitu. Kalau ditanya mereka orangnya dari mana aja, budayanya apa aja, ya nggak jauh beda lah. Gua dari Jawa, temen gua satu lagi ada orang tuanya dari Medan dan Padang, satu lagi ada dari Sunda, satu lagi dari Jakarta, satu lagi ada lagi dari Jawa. Sama, gua belajar banyak meskipun tidak terlalu luas lingkungan pertemanan gua, tapi gua belajar banyak gitu. Gua nggak cuma ngambil dari pertemanan gua yang lingkupnya nggak terlalu luas ini, gua ngambil dari kata orang tapi yang baik gitu. Bisa ambil kata orang yang baik. Dan ini nih saran gue paling penting, literasi diperbanyak. Kenapa kok tiba-tiba ke literasi? Kita kan belajar banyak tuh, nggak cuma dari pertemanan. Enggak, baca buku tuh udah paling udah paling bener sih. Cara paling baca buku tuh udah bisa ngebantu kita untuk buka wawasan gitu. Buku tuh kecil gitu, cuma sekotak lah, cuma isinya bisa lebih luas dari dunia ini kali menurut gua. Apalagi satu rak buku, bahas dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Inggris, dari Inggris sampai Jupiter sampai Mars, pasti ada itu buku. Ilmunya tuh banyak buku, dan jangan malas gitu untuk baca.
bukalah ilmu pengetahuan, baca buku, banyak literasi, cari sudut pandang lain, pahami. Gitu cara paling enaknya dan paling gampangnya gitu. Kalau emang lingkup pertemanan kita nggak luas, buku tuh emang udah jadi jendela dunia gitu, jendela semesta malah untuk kita belajar gitu. Itu sih menurut gue. Jadi ayolah teman-teman yang masih suka nge-labeling, yang suka stereotyping, apalagi udah masuk penghinaan suku, agama, ras, antar golongan, bahaya itu. Mending kalau nggak tahu apa-apa eh, tentang orang lain, diam aja. Itu udah paling bener. Diam itu emas kalau nggak tahu apa-apa. Jangan bangun persepsi kepada orang lain, jangan menghakimi. Mending diam. Kalau emang pengen tahu ya cari tahu, tapi dengan cara yang baik. Komunikasi lah baik-baik, tanya, mampir, sosial interaksi, ya sekedar silaturahmi juga nggak apa-apa. Siapa tahu silaturahmi baik, mereka baik sama kita, jadi akrab kan gitu. Ya menurut gue itu aja sih. Jadi sekali lagi teman-teman, mending stop lah labeling. Kita sama-sama berbudaya, latar belakang kita beda, nggak ada yang tahu. Stop labeling. Seharusnya perbedaan ini jadi benang merah kita untuk bersatu gitu. Menurut gue udah gitu aja. Ya terima kasih teman-teman yang udah dengerin ocehan gue. Sorry kalau ada salah kata atau mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Gak ada maksud untuk nyinggung dari cerita gue tadi. Atau mungkin gak berkenan dengan cerita gue, silakan boleh komen aja di bawah. Gue tutup ngoceh ini. Selamat malam, dadah.